Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bitawbati wan nadam an kulli sunubi wa asam. Wassalatu wassalam ala sayyidil anam wa ala alihi afdhalas salati wassalam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma dafa'na minal bala wal waba wal fahsya wal munkar wal ta'un ma zahara minha wa ma batan min baladina hadza khassa bulani muslimina amma innaka ala kulli
muslimin wa zumratul mu'minin wal mu'minat yarhamni yarhamkumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam yang mulia ini kembali Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesempatan, kenikmatan, kesehatan sehingga dapat berkumpul kembali, duduk iktikaf di Masjid Asy-Syakur, insyaallah dalam suasana yang baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan panjang umur, sehat walafiat, diangkat semua derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah angkat terkhusus derajat kedua orang tuanya, baik yang masih hidup ataupun yang sudah tiada. Insyaallah yang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah, yang susah mencari rezeki dilapangkan rezekinya oleh Allah, yang memiliki keluarga anak cucu insyaallah dijadikan keluarga anak cucu saleh dan salehah, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, yang belum menunaikan ibadah haji dan umrah atau pengen kembali ke sana insyaallah dipantaskan Allah jadi tamunya di Mekah dan di Madinah. Keluarganya yang belum dapat hidayah, yang belum salat, mereka kaya namun tidak bersedekah, mereka punya namun tidak mau melaksanakan ibadah haji dan umrah, mudah-mudahan semuanya digiring hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tak kalah semua yang hadir nanti diwafatkan Allah, minta kepada Allah wafat dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah, amin ya rabbal. Salawat dan salam tiada henti-hentinya kita aturkan junjungan umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa fi daril amin ila al-anqal al-babur rabi wal ishrun fi fadilatil faqr. Masih seputar bab ke-24 tentang keutamaan fakir. Masih ingat ya? Apa beda fakir dengan miskin? Ya, beda fakir dengan miskin. Saya ulangi tadi, mungkin banyak yang lupa. Ma huwa muhtaj ilaih. Fakir itu adalah mereka butuh sesuatu tapi mereka tidak punya. Butuh, kebutuhan dia. Ya, dia membutuhkan sesuatu tapi dia tidak punya. Itu fakir. Ya, miskin macam mana Ustaz? Mereka butuh tapi dapat harapan kelak akan ada, bakal ada barang itu. Maka kalau fakir dengan miskin tingkatan paling ya susahnya adalah fakir. Mereka butuh tapi mereka tidak bisa mendapatkan itu. Ustaz, kami ini butuh motor tapi tidak punya motor. Ini fakir atau miskin? Miskin. Fakir atau miskin? Miskin. Kaya insyaallah. Kaya. Jangan teriak miskin. Insyaallah kan kaya. Belum saja. Tunggu Ustaz. Ustaz, kami ini punya TV tabung. Orang kirim mana TV LCD. Ini butuh atau memang kebutuhan? Butuh atau kebutuhan hidupnya? Tapi gayanya, ya gaya kita ini benar kan? Gaya, walau butuh tak berduit tetap kan? Gaya, wajah iya. Walau butuh benar kan? Benar gaya. Ini kalau ya sesat kan ini, ya. Dan yang biarlah tak berduit, yang penting gayanya selangit. Susah hidup di dalam. Kalau pentingkan gaya hidup ini, ya tak bakal selesai. HP model ini besoklah model baru. Motor model ini besoklah model baru. Ya, ada orang itu motornya keren motor. Harganya sudah macam mobil. Tapi yang gila kurang nak beli motor yang pakai listrik, susah kurang kan? Ya, sampai ke Semedi yang bincang, sampai begini. Ujung-ujung masuk rumah sakit. Kenapa? Gaya hidup. Ya Ustaz, kalau motor yang listrik ini bagus. Untuk ibu-ibu. Ya bagus. Kalau ada duit. Kalau ada duit, ya sudah jalan kaki lebih bagus. Jangan merhatikan gaya hidup, tapi tahan berutang.
hutangnya kita zaman akhir zaman ini bukan hutang yang sebagaimana zaman Nabi. Ya, ngasih 50, balik 50. Zaman sekarang mana cari tempat hutang yang minjem 50, balik 50? Ada? Yang ada hutang 50, balik 75. Banyak kan? Rata-rata bintang darat, rentenir, ya, alhamdulillah kita lagi hidupnya tak berkah. Walaupun dia banyak duit, tak berkah, demi Allah tak berkah. Dia tak sehebat apapun dia, tapi lintah darat, tak berkah. Kenapa? Sorry. Ya, ramanku jadi bos, tak nak buat bank. Doain ya, mudah-mudahan jadi bos. Buat bank yang mana minjem duit khusus umat Islam, minjamnya mudah, tak dipersulit, baliknya mudah. Ustaz belum ada duit dah. Ya, cuma bangkrut besoknya. Umat Islam ini kan coba giliran dari bantu kita, ya sudah biarlah Ustaz baik juga. Ujung-ujung bangkrut, makanya mohon maaf perekonomian kita semua larinya ke barat. Kenapa? Tak kawasan umat Islamnya, ya kalau umat Islam ini banyak sedekahnya ketimbang ya nyari apa keuntungan. Lalu orang luar sana ada istilah sedekah, yang penting untung, profit naik terus, sedekah tinggalkan. Ya, tapi kalau kita dianjurkan apa? Kalau pengen berkah perniagaannya sedekah, itu disebut dalam Al-Quran perniagaan yang paling beruntung, yang tidak akan pernah merugi adalah mereka yang usaha, mereka yang jualan, mereka yang cari nafkah, diselipkan sehari-harinya untuk sedekah. Ya Pak, Masya Allah. Di Palembang itu Pak, di Palembang, Bapak cari ya, ada namanya steak, jualan steak. Ya jualan steak daging itu. Di mana di sini itu punya kaum muslimin, makanya luar biasa hebatnya. Kenapa? Dia punya usaha, tak pernah tinggal untuk sedekah. Dan hebatnya lagi, semua pegawainya dituntut seminggu sekali hadir majelis taklim, dibuatkan di tempat usaha itu. Dia ada majelis taklim. Dan setiap setahun sekali pegawai yang berprestasi, yang bagus akhlaknya, yang pekerjaannya bagus, diumrahkan sampai sekarang maju. Buka cabang di mana-mana tuh Pak, saya masjid. Ya, Ustaz ngajar di situ dulu waktu masih di Palembang, pernah ngajar di situ. Ya, subhanallah sampai sekarang Allah angkat derajatnya. Kenapa? Peduli dengan fakir miskin. Kemarin guru saya datang ke Bangka, cerita beliau habis dakwah di Kalimantan. Bapak tahu Kalimantan orangnya macam mana? Ya, ada satu orang di Kalimantan yang usah saya sebut, takutnya Bapak pergi ke sana. Ya, nemuin orang ini, nggak bakal ketemu. Ada seorang haji, bos batu bara Kalimantan. Ini cerita real, nyata, baru-baru ini, 2002, baru ini. Ya, saya dapat cerita dari guru saya. Beliau ceramah di Kalimantan. Di Kalimantan itu terkenal dengan al-muhibbin, cinta dengan ulama dan khusus habaib. Kalimantan. Ya, makanya terkenal dengan ada di situ ada guru kumpul. Ya, yang bisa mengumpulkan orang. Mall saja dibuat jadi majelis taklim, mall. Kalimantan. Makanya Kalimantan itu terkenal dengan banyak orang kayanya. Ya. Dan orang-orang kaya di Kalimantan itu daerah Samarinda, apalagi nih, Parabai, di daerah-daerah situ, ya. Bahkan ada air minum, air mineral mereka nama air mineralnya sekumpul. Dan hebatnya lagi apa? Pejabat itu Pak, kalau datang dengan ulama, tidak diletak orang. Anggota dewan, mohon maaf di Kalimantan, datang dengan ulama, tidak dicoblos orang. Hebat kira-kira. Jadi pengaruh ulama di situ begitu luar biasa Kalimantan. Maka ada seorang haji, nah saya sebut namanya, ya, nama sudah saya sebut, inisialnya saja, Hendra. Saya sebut ya. Ya, ada seorang haji di Kalimantan, nggak usah saya sebut. Ya, ada situ luar biasa. Beliau ini kalau ada kiai ulama datang ke tempat beliau, ya Pak,
Itu kiainya, itu ulamanya dikasih handphone model terbaru. Saking berduitnya, bos batu bara, baru batu bara hebatnya macam mana bisnis batu nisan. Batu bara, dia luar biasa Haji Hendra. Apa yang terjadi? Ada saya punya dulu datang ke situ main. Padahal beberapa bulan baru datang ke situ udah dibelikan handphone model baru. Tidak usah kasih orang lain lagi. Ini udah biasa deh. Kalau hadiah kan nggak wajib kasih hadiah. Kasih fakir miskin. Udah saking banyaknya duit. Ya. Ini guru saya bilang, ya, kasih ke fakir miskin saja. Udah. Bayangin. Dan lama kemudian apa datang ke kamarnya Habib, bawa duit 100 juta. Ya. Yang diutus anak buahnya 100 juta. Ini kejadian nyata. Kalau nggak percaya teleponin. Saking hebatnya untuk motivasi bagi kita cinta dengan apa? Cinta dengan fakir miskin. Ya. Bawa duit 100 juta. Diutus oleh anak buahnya. Itu Habib pegang 100 juta kejar. Guru spek 100 juta. Duit orang dijadiin apa? Ya, Bib, bos saya bilang, Haji Hendra bilang, ya, ini duit 100 juta, saya sebut namanya biar kita jadi motivasi. Tidak masalah. Ya, sebutkan ini ceritain orang-orang bagus, mudah-mudahan kita jadi juga sifatan yang minimal hati kita juga terpaut. Untuk apa? Diwakafkan buat Al-Quran 200 eksemplar. 2000 eksemplar. Minta dicetakkan 2000 eksemplar Al-Quran tolong dibagiin. Satu Al-Qurannya plus distribusi 100.000. Kalau 2000 Al-Quran dia wakafkan berapa? 200 juta. Yang di cash baru 100 jadi ditransfer. Ya, Masya Allah. Seorang yang luar biasa, Allah titipkan amanah rezeki, duitnya melimpah, fakir miskin dia tak pernah tinggalkan, dia muliakan para ulama, biar ulama-ulamanya tak kepikiran dengan duit lagi, dakwahnya jalan lancar. Makanya Kalimantan itu aman. Ya, kalau ada guru kita, guru Bakir namanya, murid-muridnya banyak di Bangka Belitung. Masya Allah. Itu majelis taklim mana tak cari di Bangka Belitung yang setiap majelis taklim bisa ngumpulin jamaah 1000 orang. Setiap majelis 1000 ada. Ini 2000 itu lebih. 1000 Pak tiap malam. Dan pesantrennya tidak perlu ini. Kalau tidak percaya Bapak pergi ke Barabai. Setiap majelis taklim 1000. Itu jenis makanan macam-macam datang. Sampai pernah waktu itu datang Menteri BUMN zaman itu, Dahlan Iskan. Pernah tahu Pak Dahlan Iskan? Pak Dahlan Iskan itu telat karena pesawatnya telat, mau hadir ke majelis taklim itu, tidak dapat duduk depan, duduknya di warung bakso majelis taklim. Bayangin, saking dahsyatnya ramainya orang pecinta ilmu. Kenapa? Ulama-ulama di sana dimuliakan benar-benar. Kemudian apa lagi? Fakir miskin itu benar-benar diperhatikan. Ya, di daerah sekitar ini luar biasa. Subhanallah, guru saya cerita, ini yang haji tadi Pak, baru ngeluarin duit 200 juta buat wakaf Al-Quran, dalam 1 minggu meninggal dunia. Ustaz, jadi tidak terlalu begitu, tidak terlalu meninggal. Ya, subhanallah, tapi bermanfaat kan? Bayangin udah mengeluarkan duit 200 juta buat Al-Quran. Subhanallah, kira-kira sia-sia lah itu? Tidak sia-sia. Ini subhanallah, ada cerita lagi. Nah, saya dapat dari yang lain. Ya, ada ulama datang ke rumah beliau. Iya, habis dakwah naik motor. Kiai, kok datang naik motor? Minta maaf, Anda cuma punya motor. Di garasi ada pakai mobil Avanza, pakai lagi. Luar biasa. Ada nggak kira-kira jamaah kita macam itu? Ada ustaz kita guru ngaji naik sepeda, modong-modong. Guru, dari motor, apa mana? Itu banyak di mana? Di parkiran. Motor sama, motor orang Surabaya. Ya, ini gambaran bagi kita semua. Yuk, ya fakir miskin jangan sampai. Kenapa? Doanya mereka
mereka ini luar biasa. Apalagi kalau mereka udah semeringah senyumnya, ya Allah, gobul aja, ya. Doa mereka Allah kabulkan. Karena apa? Sungguh-sungguh. Gak usah jauh-jauh, bapak habis tahlilan dapat nasi kotak buiko. Orang Singkok semua bapak tua, senang kan? Angkat lagi, ya Allah, mudah-mudahan panjang umur sehat walafiat. Padahal nasi kotak pengurus masjid yang lagi nutup pintu Pak lupa, ya bantai bawa pulang. Luar biasa. Kita yang macam itu sudah senang luar biasa. Lalu bagaimana dengan mereka yang kalau kita beri di Cianjur Pak, ya Allah, senang luar biasa. Kemarin kita baru transfer kawan-kawan kita, ya, anak-anak muda di Bangkal itu kemarin, ya, Qadarullah lewat saya, lewat tangan saya transfer. Kebetulan saya punya teman dari Yaman yang beliau dari Bandung naik motor Pak, tidak mau naik mobil, ya, naik motor ke sana, cuma di belakangnya ada ambulan. Ya, kalau tidak ngakalin macam ini macet. Jadi barang-barang makanan itu ditaruh dari ambulan. Saya punya teman Habib Alwi Al-Habsyi, ya, saya titip di situ dari orang Bangkal itu, dari kawan-kawan PTT juga hampir 10 juta lebih. Di situ dibuatkan jadi sembako dan sebagainya, minyak telur, pempes dan sebagainya. Ya, Beb bilang macam mana Beb ngakalinya? Saya dari Bandung langsung ke Cianjur Ustaz. Siap Beb, tidak masalah, yang terpenting jalan. Ngakalin macam mana Beb? Lalu pakai mobil pribadi Ustaz, nyangkut bakal gitu. Jadi macam mana ngakalnya? Kita pakai mobil ambulan. Ya, pinter juga dia Beb. Jadi tidak ada pasien, tapi isinya makan uang karena dia. Ya, orang bingung, mobil ambulan tapi isinya makanan. Ini trik, biar cepat sampai. Alhamdulillah sudah sampai ke sana, langsung ke tempat. Yang lebih dahsyat lagi sempat viral. Ada bapak-bapak yang dia mohon maaf pengurus masjid, sempat viral. Dia tidak dapat baju bekas, tidak dapat. Sekali dapat baju daster, viral. Tapi subhanallah saking giginya beliau nak sholat, menegakkan sholat di tenda darurat, di masjid darurat, ya. Mau berangkat pergi ke masjid, beliau tahan tak pakai daster, berbawa warna pink lagi. Ya, diviralkan oleh seorang ibu-ibu. Ya, Haji mau kemana? Mau pergi ke masjid? Kok bajunya macam itu? Ya udah biasa pakai gamis, tapi gamisnya tidak dapat. Yang dapat baju ini, yang penting untuk aurat darurat boleh. Kalau lagi darurat boleh. Ya, ini bukan Ustaz, ini kan tidak boleh. Laki-laki pakai baju perempuan, takut dibilang LGBT, apalagi LGBT kepalanya nak datang ke Indonesia. Tolong jangan ya, ditolak. Ya Pak, LGBT tidak boleh. Nah, jeruk makan jeruk. Ya, laki sama laki, bini sama bini, na'udzubillah min dzalik, mau dilegalkan lagi Pak. Dia kepala itu mau masuk datang Indonesia. Na'udzubillah min dzalik. Ya, asal Allah bakal turun di tempat kita. Apalagi mohon maaf, orang-orang hebat ini ada banyak orang-orang hebat yang pro dengan LGBT, demi Allah hancurkan sehancur-hancur. Ya, jangan, kecuali bapak tadi, ya, yang bapak yang di Cianjur tadi, dia tidak ada baju lagi, darurat ya. Kira-kira ada jamaah syakur yang tahu pakai baju daster mama, pakai sorban boleh, bajunya warna pink, pergi ke masjid karena darurat ya jurus. Ya, kalau darurat nih, boleh. Kalau lagi darurat seperti itu diperboleh. Maka harus peduli ya dengan Cianjur. Mana lagi dapat kabar kemarin berapa hari yang lalu habis asar gempa lagi susulan. Garut dengan Cianjur dekat Pak. Dapat ya, luar biasa. Pertanyaannya kita sekarang udah peduli enggak? Bantuin enggak mereka? Keluarin enggak kira-kira duit 10.000, 5.000 kalau lagi di jalanan mau menuju pasar pagi ada anak-anak mahasiswa pegang kotak infak, anterin ya, kasih 10.000 yang kita antarkan akan membuat senyuman kepada mereka berdoa kepada Allah, pintu lagi Allah bukakan. Mana dalilnya? Maka daripada itu orang fakir ini, miskin ini harus kita perhatikan, apalagi yang di sekeliling kita. Di kampung kita ini tidak Pak RT, Pak RW, Pak Ketua, siapapun Bapak, catetin Pak. Ya, yang di tetangga kiri kanan kita yang rasa
kita pakai Nabi itu sallallahu alaihi wasallam kalau makan, mana dalilnya Ustaz? Dalam kitab Mukhtarul Hadis karya Syekh Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib bin Syekh Abi Bakar bin Salim, Rasulullah SAW bersabda, "Ta'amul isnain kafi salasa, ta'amus salasa kafi arba'ah." Kata Nabi SAW, makanan satu orang cukup untuk dua orang, makanan dua orang cukup untuk tiga orang, makanan tiga orang cukup untuk empat orang. Ini gambaran makanan sikok bagi dua. Ya, sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sepiring berdua itu istilah, ya orang pengantin baru itu benar ini. Istilah pengantin baru di sepiring berdua itu benar sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu kalau makan, ya, makannya bareng sahabat, makannya bareng sahabat ngeriu, mutar. Makanya Nabi SAW bentuknya circle bulat. Nabi SAW kalau makan karena apa? Khawatir kawan-kawan itu tidak nyampe, nyomot makanan di situ, gandum di situ, kambing di situ, kuahnya tidak nyampe, maka dibuat sunnah oleh Rasulullah SAW untuk tegakkan. Karena ada tengok orang makan, ya orang, Bapak seumur hidup berapa kali makan macam ini? Saya yakin orang yang berangkat pergi ke Mekah yang pernah makan macam bulan, dah masih makan berdiri. Ya, suka makan di sini. Pernah ada makan macam ini? Makan rame-rame. Kami pernah Ustaz kalau di warung kopi, tengok orang warung kopi makannya tegakkan sunnah Nabi dia. Ya. Saya juga Pak kalau dia diundang orang makan di restoran sekalipun kadang masih ngangkat kaki. Biar. Nggak pakai kursi kan, kursi yang dibaguskan di hotel karena udah terbiasa macam nih Pak di pondok kita makan. Jadi suatu ketika ada yang tegur saya di restoran di hotel lupa, maklum ya, lupa. Kenapa? Lupa ya. Kenapa udah terbiasa duduk makan macam ini? Ustaz, kenapa Nabi SAW makan macam ini? Ini biar apa? Biar cepat mencerna, biar lambungnya tidak sakit. Ya, kemudian mohon maaf pencernaannya dipermudah oleh Allah. Ini makanan macam ini. Makanya usahain sekali-sekali, ya. Biar juga ini mohon maaf yang kaki sering kesemutan, rematikan. Coba dimakan Nabi SAW. Ustaz badan tak awal-awal gitu. Udah macam galon badannya, saking besar. Jadi macam mana? Usahakan, ya, ramu-ramu sunnah Nabi SAW ini untuk apa Ustaz? Untuk mengingatkan kita kalau derajatnya kita ini tidak tinggi, ya, sama rata, biasa. Makanya Nabi kalau makan semua sahabat itu kumpul, ya. Bilal bin Rabah, Umar bin Khattab, siapa lagi yang kayanya? Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf pun mohon maaf, kaya mana Pak dengan kita? Abdurrahman bin Auf orang paling kaya sampai sekarang, harta kekayaannya masih dicicipi umat Islam. Abdurrahman bin Auf makannya sederhana. Kita ini udah kaya sedikit, udah kaya sedikit, tidak mau lagi buat makan bihun, baru kaya, ya. Baru dikasih Allah nikmat sedikit kaya, itu pun nikmatin dari rezeki orang lain, ya, korupsi maksudnya. Bangunlah, tidak lagi makan mie, padahal tiap hari makan mie 3 rasa, pagi rendang, siang soto, malam bakso dalam bentuk mie. Dulu belum kaya, ya, luar biasa. Malam-malam datang peromak kawan. Gara-gara mie terus pandai, Allah kasih nikmat sedikit mulai, ya, makanannya yang agak mahalan sedikit. Makan steak, pernah makan steak belum? Bu, mau makan steak ya? Aman ibu pertama kali makan steak bingung makan ibu, berasa berapi steak kan? Cuma dikasih garpu kayak pisau, tidak ada sendok. Pantai kayak orang kita, cangkem. Yang ini yang paling sunnah. Letih makan, mana sapi yang keras, sekali gigit umpat, gigi patah. Ya, kenapa? Ngikutin tren. Ya, macam ada orang nak berangkat haji dan umroh. Ya, nggak tahu, Bu,
sekaya apapun kita hinakan di mata Allah Subhanahu wa taala. Ini kejadian cerita guru saya. Ada orang mau berangkat umroh, naik pesawat apa ini namanya? Saudi Airlines, ya. Turki Airlines atau Saudi Airlines macam itu alhasil. Jadi itu makanan udah putus-putus kalau mau udah berangkat ke Jeddah ke Madinah itu. Jadi ada orang kampung tengok menu makanan, ya, dia cari makanan yang tak ada di Indonesia. Yang ditengok di atas nasi goreng, nasi uduk, ya, mie celor, macam-macam, kue putu bisa. Dia cari pantai kalau punya makanan orang Eropa, sekali dia pilih omelet. Ya, omelet ini makanan orang luar negeri. Yang kawan tadi pesan nasi goreng. Kalau ke masih nasi goreng, kenyang gitu, omelet tak tahu makanan itu apa. Sekali tengok pak telur dadar kata, mana roti ya? Mana? Inilah omelet. Omelet apa? Nama kerennya omelet. Ya, nama kampung kan? Telur dadar, kucak-kucak. Ya Allah, nyesel kata ibu tadi. Dia itu tadi menanggaya. Makanan zaman sekarang, bukan penting macam, ya, macam saus barbecue. Betul ada barbecue ya. Kali makan tak segar. Ya, kenapa? Makanan kita, ya, apa yang kita makan itulah sudah. Belum tentu lidah orang sama dengan lidah kita. Bapak makan rosif, selidah belum? Makan rosif, orang Bangka selidah. Orang luar pak, suruh misal siapa ya? Dari Amerika, suruh makan rosif. Selidah dan selidah, maka apa yang sudah Allah berikan nikmatin, maka Allah akan tambah nikmat tersebut. Cuma jangan banyak gaya. Iya, apa bahasa kamu gaya? Typo. Ya coba belaganya boleh, cuma belaganya mohon maaf nampar orang-orang yang lupa diri bagus. Bapak nih nampar orang-orang belaga boleh pak, ada orang. Ya, ketahuan. Misal contoh. Yang ngecat rumah bagus simpang itu bapak saya, boleh. Ini ada orang sombong macam ini pak, gaya luar biasa. Misal ada proyek besar, tahu dah tuh. Yang ngecat PJ Timah, bapak saya pemborongnya. Sombong nggak dia orang? Sombong nggak? Yang macam ini boleh dibalas nggak? Boleh dibalas nggak? Orang sombong. Disangkanya kita miskin selalu pak, balas, ketahuan, ya, yang nguras air tahu peneran siapa? Bapak saya, walaupun mustahil, ya. Orang sombong kalau sombong boleh, ya. Kenapa? Ini orang suka menjatuhi orang miskin. Jadi kalau bapak ada nengok orang kaya menjatuhi orang miskin, bapak boleh tanya balas pak, ya biar dia dapat tamparan keras, apalagi duit, apalagi pak. Kata Nabi, al-fakru syai'un indan nas wa zainu indallah yaumil qiyamah. Orang fakir itu hina di mata manusia. Kata Nabi bilang al-fakru syai'un, orang fakir miskin itu hina. Bahkan dijelaskan oleh Imam Nawawi, aibun wa qabihun. Bahkan ada sependapat orang lain, kata Imam Nawawi Al-Bantani, orang miskin itu disebut sebagai aib. Ada lagi yang disebut dengan kaum sampahan. Dipandang hina kalau miskin. Ya, kalau kita susah, tidak sampah yang ngaku kita sepadik. Percaya tak? Kita disusah, ada tak yang ngaku sepadik? Selagi pas lagi berduit, sepadik kali lah. Ngaku sepadik. Maka inilah pandangan Nabi SAW mengatakan manusia miskin itu dipandang hina oleh manusia. Akan tetapi kata Rasul, wazayyana indallah yaumal qiyamah. Tapi mereka dipandang mutiara, dipandang indah oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Jadi manusia pandangnya rendah, Allah pandangnya tinggi. Ya, itulah ya hukum daripada
manusia. Dan Allah pandang orang miskin itu adalah mereka kaum yang eksekutif, high class. Kenapa? Mereka inilah yang mengangkat derajat orang-orang kaya. Dan bahkan kata Syekh Mutawalli Syahrawi, jikalau kalian mendapati di kampung kalian orang kaya, maka sesungguhnya orang kaya tersebut adalah orang kaya yang celaka. Kalau di kampung ada orang kaya, ini Syekh Mutawalli Syahrawi. Syekh Mutawalli Syahrawi itu gurunya rombongan Ustaz Firdaus MC. Ya Pak, Syekh Mutawalli Syahrawi itu ulama besar, grandmasternya Al-Azhar. Sampai beliau bilang, orang kaya di kampung kalian itu disebut celaka. Kenapa? Kalau masih ada orang miskin di sekitarnya. Ya, jadi kalau ada orang kaya di kampung ini, dia sok-sokan, dia kaya, dia itu dibilang celaka, kata Syekh Mutawalli Syahrawi. Kenapa kata Syekh Mutawalli Syahrawi kalau dia disebut celaka? Karena kalau masih ada di sekitarnya orang yang susah. Jadi orang kaya itu jangan senang-senang dia. Ya di situ kenapa? Di duit orang kaya itu ada duit orang miskin. Bagiin minimal ada beberapa keluarga yang dia pegang. Macam kejadian, mohon maaf, di kampung saya, Balunijo Pak. Ya, di Balunijo. Tahun kemarin atau 2 tahun yang lalu, angkat jempol ada orang kaya, ya orang Jawa, tinggalnya di Balunijo. Ya, beliau ini bos smelter. Ya Pak, rumahnya Masya Allah luar biasa, orang yang bersahaja bagus dengan ustaz-ustaz kita dekat. Apa yang terjadi? Dia lagi bangun rumah. Ya, anak buahnya itu mohon maaf, pas lagi benerin telepon, kesetrum meninggal. Orang apa? Lalu ini asli. Ya, saking pedulinya karena dia tanggung jawab, dia punya empati, simpati, kemudian ingin bekerja di tempat dia karena dia punya uang. Subhanallah, anaknya yatim 2 atau 3, semua dia jamin sampai kuliah, sampai nikah. Ini orang kaya bagus. Di mana? Tinggalnya di Balunijo. Masya Allah, luar biasa. Yang macam ini nih kita butuh. Karakter siapa Ustaz? Sayyidina Utsman, orang kaya bersahaja. Ya, bukan orang kaya yang dengan kekayaannya mereka terhina, ngumpulin mobil segarasi-garasi nggak kepake, yang bininya lebih parah lagi, ngumpulin Tupperware. Ada nggak di sini yang ngumpulin Tupperware? Oh, yang ngumpulin Tupperware hati-hati, kalau dihisab di hari kiamat. Kalau Tupperware nggak pernah dibawa kandung di masjid, kalau Tupperware-nya ngomong tuh, selama dibeli tidak pernah diisi. Kenapa? Dipajang tetap. Hati-hati. Jangan senang-senang melihara Tupperware. Ya Pak ya? Nah, aman Pak. Masuk Pak Eko. Ya, bantuin Pak. Ya, biar apa? Biar tahu gitu. Butuhkan. Kalau ibu lebih kasihin. Banyak orang yang makannya masih pakai apa namanya itu? Wadah biasa itu. Bekas pokok kerang. Plastik, ya wadah plastik. Lah kita makannya Pak, Masya Allah pakai melamin, ya kadang sendoknya sendok emas, ya sendok emas makannya luar biasa. Masya Allah, makanannya nyaman-nyaman, sehari makan 5 kali sehari. Ngalah-ngalahin resep dokter bilang sehari cukup makan sehari berapa kali? 3 kali kita. 5 kali, 6 kali tergantung lauk. Berarti nyaman hidup kita, alhamdulillah. Tengok kiri kanan. Makanya Nabi pesan, kalau kalian masak banyakin kuahnya. Kalau Nabi bilang, kalau kalian masak banyakin kuahnya. Cuma jangan kuahnya baik. Tetangganya dong. Nabi bilang kuahnya Nabi beda dengan kuahnya kita Bu. Kalau kuahnya Nabi, walaupun bilang Nabi cuma kuahnya saja, di situ ada suiran dagingnya. Kalau kita ini salah tafsir, mentang-mentang kuah baik, kali-kali lah kuah. Sebesar kuali-kualilan antar ke tetangga.
hina orang-orang yang miskin. Mereka mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mohon maaf. Yang paling kaya siapa? Nabi yang paling kaya Sulaiman. Nabi Sulaiman. Sahabat yang paling kaya siapa? Abdurrahman bin Auf. Musuh yang paling kaya siapa? Qarun. Siapa lagi? Fir'aun. Bapak saya mau saya kasih tahu, Fir'aun itu satu atau banyak? Banyak. Banyak. Di zaman kita banyak nggak Fir'aun? Banyak. Coba sebutkan. Jangan. Bapak sebutkan saya tak jangan Pak. Ya. Ini Fir'aun zaman Nabi. Ya, zaman Nabi saya sebutin versi Imam Nawawi Al-Bantani. Dengerin nih. Ya, dengerin. Imam Nawawi Al-Bantani bilang Fir'aun itu ada 3 macam. Fir'aun ada 3 macam. Saya sebutin nama-namanya. Bapak kan kenalnya Fir'aun saja. Fir'aun itu bahasa Mesirnya raja, zalim. Ya, Fir'aun itu raja. Lalu bahasa lainnya Ramses. Ya, Ramses atau Fir'aun. Cuman kita kenalan dulu nih. Fir'aun siapa nama Fir'aun itu? Ini Imam Nawawi cuma buka 3 kartu. Ya, kalau sudah dibuka oleh Imam Nawawi Al-Bantani 3 kartu Fir'aun ini berarti dia ini yang paling dahsyat, yang paling zalim. Kenapa? Dan dia ini adalah Fir'aun 3 ini. Yang pertama, Fir'aun yang pertama ini tukang bunuh seluruh fakir miskin yang paling banyak. Fir'aun pertama. Fir'aun yang kedua paling banyak bunuh, ya, yang paling banyak bunuh anak-anak kecil. Fir'aun yang kedua. Fir'aun yang ketiga membunuh semuanya. Itu Fir'aun yang pertama saya jelasin. Fir'aun yang pertama, Fir'aun di zaman Al-Khalil. Siapa itu Al-Khalil? Nabi Allah Ibrahim. Nabi Ibrahim ada raja zalimnya. Siapa Ustaz? Saya kasih tahu Fir'aun zaman Nabi Ibrahim. Ismuhu Sinan. Fir'aun zaman Nabi Ibrahim namanya Sinan. Siapa namanya? Sinan. Ada nama kita Sinan? Ada. Sinan. Ya, Sinan. Bukan Sunan. Kalau Sunan lain lagi. Ini Sinan. Sinan. Sin nun alif nun. Sinan itu Fir'aunnya zaman Nabi Ibrahim. Kemudian Fir'aun zaman Nabi Yusuf. Ada Fir'aun zaman Nabi Yusuf. Siapa Fir'aun zaman Nabi Yusuf? Ar-Rayyan ibnul Walid. Ar-Rayyan ibnul Walid. Ada dan nama kawan kita Ar-Rayyan ibnul Walid. Kalau ada ini nama Fir'aun zaman Nabi Yusuf. Nah, ini jam Fir'aun yang paling viral. Fir'aun siapa nih? Zaman Nabi siapa? Nabi Musa. Pertanyaan saya, pernah datang 3 Fir'aun ini? Namanya saya ulang. Fir'aun zaman Nabi Ibrahim siapa? Sinan. Fir'aun zaman Nabi Yusuf? Ar-Rayyan bin Walid. Fir'aun zaman Nabi Musa? Dengerin nih, ya, yang matinya anak. Di antara Fir'aun yang lain, mulutnya anak. Ya, mulutnya anak. Siapa namanya? Ismuhul Walid ibn Mus'ab. Namanya Walid. Ya, Waw Lam Yaqdal bin Mus'ab. Ya, Fir'aun zaman Nabi Musa yang terkenal itu namanya Al-Walid bin Mus'ab. Ini dinukil di dalam kitab Al-Misbah kata Imam Nawawi Al-Bantani. Fir'aun yang zaman Nabi Musa ini matinya saja nyusahin. Matinya dia nyusahin. Jadi ada jamaah Indonesia ziarah ke Mesir, pergi ke Mesir. Ya, udah keliling ke makam Imam Syafi'i, makam imam-imam yang lain. Jadi jamaah kita suka kepo. Ya, nak pergi ke Fir'aun. Kira-kira kalau Bapak pergi ke Mesir, nggak ketemu Fir'aun? Nggak? Rugi Pak. Biar apa? Nggak apa-apa ketemu Fir'aun, untuk apa? Jadi tamparan keras. Kenapa Fir'aun itu dihadirkan Allah dengan jasadnya yang masih utuh? Biar apa? Biar mereka
mereka tahu, biar manusia tahu nih orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala karena membunuh kaum miskin, membunuh anak-anak yang tidak bersalah, baru lahir dibunuhin. Ya, baru lahir dibunuhin. Nah ini, tak kalah jamaah Indonesia mau pergi ke piramid, ya Pak, matinya lagi usai. Ya, matinya saja masih nggak tinggi. Ini jamaah Indonesia. Jadi kalau Bapak pergi ke Mesir, itu tanya ke saudara kita yang pernah sekolah di Mesir. Itu di piramid, itu dulu yang dulu diceritakan. Firaun itu banyak. Dalam piramid itu, ya tempat sekarang jadi museum banyak. Firaun itu banyak macamnya. Firaun satu, Firaun dua, macam-macam. Ini orang Firaun yang paling dahsyatnya Nabi Allah Musa. Zaman Nabi Allah Musa. Di mana? Dia di atas sekali. Firaun ini di atas sekali. Bayar masuknya bayar. Masuknya bayar. Tak kalah ibu-ibu kita di jamaah kita sudah masuk ke piramid ini. Nanya, mana Firaun zaman Nabi Musa? Ternyata di lantai atas. Bayangin, matinya saja lagi masih di atas. Nyusahin memang Firaun yang kurang ajar. Sampai di atas, ya ditanya, mana makam Firaun? Yang hebatnya lagi, matinya saja lagi masih nyari duit Firaun. Kenapa? Sudah masuk piramid dibayar, nak ketemu dengan Firaun ini bayar lagi. Kan aja tak Firaun. Nak ketemu dia dibayar lagi. Jadi ada tempat khusus Firaun ini, ruangan kecil, kaca kecil, lurus, cantik, matang-matang, dibalsam macam itu. Ya. Masuk ke ruangan Firaun ini, nak nengok orang kurang ajar ini, suruh bayar lagi. Suruh bayar lagi. Dahsyat Firaun ini. Apa kata yang jadi tour guide? Tak apa-apa bu, kita bayar, kita hina dia di situ. Itu jadi dihina, mati bu, kurang ajar nih rupanya, kurang ajar ya. Luar biasa, jadi tamparan keras bagi si Firaun. Yang lebih dahsyatnya lagi, ibu-ibu tahu dari Indonesia, ya Firaun diajak foto, keren. Bu, Firaun diajak foto. Di situ dia ada tulisan di piramid itu mamnu taswir. Apa arti mamnu taswir? Dilarang berfoto. Lama lagi nyusahin berfoto lagi tak boleh. Ya, bekerja ibu-ibu HP-nya diambil, Pak. Ya, lapor dengan tour guide. Ya Ustaz, apa? Ibu ini keceplosan saking takutnya HP dirampas oleh askar. Ustaz, apa? Ajudannya Firaun, dia bilang. Ajudannya Firaun ngambil HP saya terkejut Ustaz dia mendengar kalimat ajudan Firaun ngambil HP dia. Lepas hidup. Rupanya askar. Ibu ini tak ngerti bahasa Arab. Di wilayah piramid itu tak boleh berfoto. Mamnu taswir, dilarang berfoto karena ibu ini tak ngerti. Ya sudah, tepat ya dengan terbiasa kita hasil aman. Bayangin, Firaun matinya saja saya orang. Kenapa? Dari tampakan Allah Subhanahu wa taala semasa hidupnya dia zalim. Maka jangan sampai kita seperti itu. Siapa nama Firaun zaman Nabi Musa? Mus'ab bin Walid. Mus'ab bin Walid ini Firaun. Kenapa disebut nama-nama Firaun ini? Karena mereka ini yang tak peduli dengan fakir miskin. Maka kalau kita tidak peduli dengan fakir miskin, apa bedanya kita dengan Firaun? Bilang ini masih ada waktu? Lagi satu hadis lagi. Rasulullah SAW bersabda, "Hubbul fuqara min akhlaqil anbiya wa baghdul fuqara min akhlaqil faratina." Cinta dengan fakir miskin ini bentuk akhlak para nabi dan rasul, dan memusuhi, membenci daripada fakir miskin adalah akhlaknya Firaun. Ini Nabi bilang, ya cinta dengan fakir miskin adalah akhlaknya para nabi. Yang memusuhi fakir miskin adalah akhlaknya Firaun. Banyak tak Firaun zaman sekarang? Banyak. Kita doain mudah-mudahan Firaunnya tobat. Ya, Firaunnya
Iya, Fir'aun zaman sekarang maksud kita ya, yang tabiatnya tingkah lakunya macam Fir'aun. Fir'aun itu saking kayanya, dia punya jenggot beda dengan jenggot kita, loh. Ya, orang kaya, ya. Kalau jenggot kita kan, aja ya. Jenggot Fir'aun itu paling unik, Pak. Kenapa? Jenggot dia tidak bisa ditengok oleh orang. Ya, kenapa Ustaz? Karena jenggotnya Fir'aun pakai talang emas. Boleh Pak. Ada bapak jenggotnya yang pakai talang emas. Fir'aun gitu. Ya. Maka jenggot kita ya dipanjangin. Ustaz, jenggot kami ini warna putih. Ada tak Nabi yang jenggotnya warna putih? Ada. Ya, Nabi jenggotnya warna putih. Ya, Ustaz, kalau jenggotnya kami warna merah boleh? Boleh. Bapak mau dipacarin jenggotnya biar kelihatan gagah lagi. Umur 70 balik 17. Warnain Pak. Ya, boleh. Ada dalilnya. Nabi SAW memperbolehkan sahabat-sahabat yang tua rambutnya yang putih dicat dengan pacar, dengan henna ya, yang sejenis-jenisnya sih daun-daunan, sehingga yang putih berubah menjadi warna kemerah-merahan. Jadi bapak yang rambutnya mohon maaf sekarang ya warna putih, pulang dari sini cek. Selain warna hitam boleh. Nah, pink boleh. Paling katain anak-anak gitu ya. Ya, warna merah, karena kita tengok ya. Biasanya jamaah dari Palestina, India, jenggotnya warna merah. Biar apa? Biar kelihatan gagah lagi. Ya boleh. Ibu juga boleh Bu, yang rambutnya misukutnya banyak. Misukut tahu? Uban. Ya boleh diwarnai dengan henna. Ya, apa tuh jenis tumbuh-tumbuhan yang bisa mewarnai rambut itu diperbolehkan. Untuk apa? Untuk menambah kemudahan lagi. Semangatnya maksudnya. Semangat lagi. Kenapa? Sahabat Rasulullah lagi perang nih. Perang Badar atau perang Uhud. Jadi ada atuk-atuk ikut perang. Ya Rasulullah. Ya izinkan saya ikut perang ya Rasulullah. Nabi senyum. Tuh banyak zikir pulang. Tapi semangatnya ya Rasulullah, saya bukan mau pulang. Udah dapat niat tuh. Kenapa? Kalau yang tua ini kira-kira apa memegang perang maju atau mundur? Pasti mundur. Tapi karena semangat sahabat Rasulullah dari kaum tua ini, kata Nabi SAW dikasih alternatif. Wahai sahabat, kalau kau memang mau berperang, biar kau kelihatan gagah lagi, silakan rambutmu diwarnai, dikasih pacar, dikasih warna kemerah-merahan. Jadi tentara musuh dia, Masya Allah, dia tengok dari jauh anak muda semua. Padahal umur 70, 60, bisa ketemu, ya. Tapi luar biasa. Kenapa? Semangatnya. Kemudian apa lagi? Ditanam ke ruhul jihad oleh Nabi dan kenapa? Gemuruh zikir. Tapi setengah menit. Kita tutup dulu kitabnya. Pak, satu detik lagi ya. Apa yang terjadi? Kenapa perang Badar 313 menang dengan 1000? Karena itu tuh strategi perang Nabi. Kenapa? Dengan takbir, zikir, takbir, Allahu Akbar, gemuruh takbirnya mengalahkan, menciumkan daripada tentara musuh. Dengar Allahu Akbar gemuruh, padahal cuma 300 karena suara zikirnya kencang sampai di bawah angin suara takbirnya sahabat-sahabat Nabi itu tentara musuh ketakutan. Lebih ramai dari kita. Takbir ini semacam itu, padahal cuma 300 ini periksa Rasulullah